Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola asuh untuk memenuhi tugas mata kuliah parenting. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengertian dari pola asuh. Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dan anak dalam melakukan perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual sejak dalam kandungan sampai ia dewasa. Terus, pengasuhan memerlukan pengetahuan dan ilmu, tidak dapat dilakukan secara sembarangan, nanti akan berakibat fatal. Fungsi parenting yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan bagi orang tua dalam mendidik, membimbing, mengasuh anak dalam keluarga, serta menyelaraskan antara pendidikan di lembaga dengan pendidikan yang diberikan orang tua. Fungsi parenting juga adalah menunjukkan pendewasaan pada umur 17 tahun. Secara fisiologi, dewasa merujuk pada fungsi reproduksi. Parenting yang dimaksud dengan dewasa secara mental dan psikologis. Dewasa secara psikologis mental berbeda dengan kedewasaan secara fisik. Kedewasaan secara fisik tumbuh dan berkembang secara otomatis, berbeda dengan kedewasaan mental. Maka dibutuhkan orang tua hebat yang terlibat secara naluriah memegang peran pengasuhan. Maka interaksi, perlakuan, kegiatan untuk membangun kedewasaan mental seseorang disebut sebagai pengasuhan. Terus, pola asuh orang tua mengasuh anak sesuai dengan perkembangan zaman. Ada hadis Rasulullah SAW mengajarkan agar saat usia tersebut anak dimanjakan, dikasih sayang tanpa batas dan adil pada setiap anak, agar ia menyayangimu nantinya. Jauhi pukulan atau hukuman dengan alasan apapun. Tumbuh kembang anak tergantung pada pola asuh orang tuanya. Sikap dan sifat mana yang menonjol dalam pengasuhan. Kemudian ada jenis kategori pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yang pertama, orang tua menentukan segalanya. Yang kedua, orang tua tidak memberitahu alasan peraturan yang dibuat. Terus yang ketiga yaitu anak wajib tunduk, ikut aturan, tidak diberi kesempatan dalam berargumentasi. Terus yang ketiga yaitu bila dilanggar, anak hukuman fisik atau non-verbal akan diperoleh. Berilah hukuman. Terus yang keempat yaitu bila mana anak disiplin atau rajin, jarang mendapatkan hadiah atau pujian. Terus yang kedua yaitu pola asuh permisif. Yang pertama, pola asuh memberi kebebasan sepenuhnya pada anak. Orang tua tidak memberikan aturan sama sekali. Terus yang kedua yaitu anak tidak dihukum bila melakukan suatu hal yang tidak diberi pujian bila mendapatkan presentasi. Terus yang ketiga yaitu posisi orang tua pasif, menerima keputusan anak dan berkesan bermurah hati, terkesan tidak menunjukkan otoritas. Terus yang ketiga yaitu pola asuh demokratis atau autoritatif. Yang pertama, pola asuh ini menjadikan orang tua menentu aturan. Orang tua berhak mengatur untuk dipatuhi anak, namun anak memiliki ruang untuk dialog. Terus yang kedua yaitu disiplin dan kasih sayang ditunjukkan orang tua untuk anak. Terus yang ketiga yaitu orang tua memberi rewat, funisme, bahkan mengarahkan anak. Terus yang terakhir yaitu apa sih faktor yang mempengaruhi pola asuh anak? Baik, saya biar mempersingkat waktu, saya sebutkan saja ya. Yang pertama budaya,
Yang kedua, pendidikan orang tuanya, tergantung dari pendidikan orang tua juga. Terus yang ketiga yaitu pengalaman. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan ini sangat penting dalam mendidik anak. Yang kelima yaitu kepribadian orang tua. Dan yang keenam, status sosial ekonomi. Dan yang terakhir yaitu keyakinan orang tuanya. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.